Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik di dalam keheningan yang tidak terdengar oleh dunia luar. Ada panggilan yang tidak mengetuk melalui peristiwa besar, melainkan melalui rasa yang perlahan menjadi tidak bisa engkau abaikan lagi. Ini bukan tentang ramalan, bukan pula tentang harapan yang engkau paksa agar terasa nyata. Ini adalah pengenalan yang muncul ketika batinmu mulai selaras dengan waktumu sendiri. Banyak orang menunggu hidup berubah melalui kejadian yang mencolok. Mereka berharap hari tertentu datang membawa bukti yang tidak bisa dibantah, seolah keberhasilan harus turun seperti hujan deras yang langsung membasahi seluruh permukaan hidup. Namun kehidupan jarang bekerja dengan cara seperti itu. Ia lebih sering mengubah cara seseorang melihat sebelum mengubah apa yang dilihatnya. Ia memperjelas arah sebelum mempercepat langkah. Ia menenangkan pikiran sebelum memperluas hasil. Tanggal 20 Februari 2026 datang bukan sebagai ledakan takdir, melainkan sebagai pergeseran yang begitu halus, hingga hanya jiwa yang peka mampu merasakannya. Engkau mungkin tidak menemukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh ke tanganmu pagi ini. Tidak ada angka yang melonjak dalam satu malam. Tidak ada tanda dramatis yang memaksa semua orang mengakui perubahanmu. Namun ada sesuatu yang lebih penting sedang terjadi. Cara hidupmu mulai terasa masuk akal. Keputusan kecil tidak lagi dipenuhi keraguan yang sama. Pikiranmu tidak lagi berputar pada kemungkinan terburuk. Seolah kehidupan berhenti melawanmu dan diam-diam mulai bekerja bersamamu. Jiwa terpilih, keberhasilan finansial jarang diawali oleh bertambahnya uang. Ia diawali oleh berkurangnya kebingungan. Saat seseorang tidak lagi terpecah antara banyak arah, energinya berhenti bocor ke tempat yang salah. Ketika energi berhenti bocor, hasil memiliki ruang untuk tinggal. Inilah tahap yang sering diabaikan banyak orang. Mereka menunggu bukti di luar, padahal bukti pertama selalu muncul di dalam. Perhatikan bagaimana engkau akhir-akhir ini merasakan waktu. Dulu hari terasa berat karena setiap langkah dipenuhi pertanyaan. Apakah engkau sedang terlambat atau salah jalan? Kini ada ketenangan yang tidak bisa sepenuhnya engkau jelaskan. Bukan berarti semua masalah selesai, melainkan engkau tidak lagi merasa terlempar dari tempatmu. Engkau mulai merasa berada di jalur, meskipun tujuan belum sepenuhnya tampak. Rasa inilah yang menandai perubahan sebenarnya. Sebab seseorang tidak mungkin tiba di tempat yang tepat sebelum ia berhenti berjalan di tempat yang salah. Banyak orang gagal membaca pertanda ini karena mereka mencari keajaiban, bukan kepastian. Mereka ingin hidup berubah secara dramatis agar dapat percaya. Padahal, hidup justru memberi kepercayaan lebih dahulu agar perubahan dapat diterima tanpa merusak keseimbangan batin. Jika hasil besar datang kepada hati yang masih kacau, ia tidak akan bertahan. Karena itu kehidupan menata batin sebelum menata keadaan. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa beberapa hal yang dahulu menguras pikiran kini tidak lagi menarik perhatianmu. Beberapa keinginan yang dulu terasa mendesak kini tampak tidak perlu. Dan anehnya, justru setelah hal-hal itu mengendur, ruang baru terasa terbuka. Inilah cara kehidupan mempersiapkan kelimpahan. Ia tidak menambah terlebih dahulu, ia mengosongkan yang tidak selaras agar yang tepat dapat menetap. Keberhasilan finansial bukan sekadar tentang memiliki lebih banyak. Ia tentang berada dalam posisi yang mampu mempertahankan apa yang datang. Karena banyak orang mampu mendapatkan, namun sedikit yang siap menerima. Hidup tidak hanya memberi berdasarkan usaha, tetapi juga berdasarkan kesiapan. Dan kesiapan itu sering hadir sebagai ketenangan yang tidak dramatis. Jika engkau merasakan bahwa akhir-akhir ini hidup tidak lagi terasa melawan, bahwa keputusan terasa lebih ringan, bahwa arah perlahan terlihat walau belum lengkap, maka engkau sedang memasuki fase yang jarang dikenali, namun paling menentukan. Ini adalah masa ketika kehidupan berhenti menguji melalui kebingungan, dan mulai membimbing
melalui kejelasan kecil yang berulang. Jangan terburu-buru meminta hasil besar hari ini. Perhatikan bagaimana engkau mulai tidak terseret oleh kekhawatiran yang sama. Perhatikan bagaimana pilihanmu menjadi lebih sederhana. Perhatikan bagaimana waktumu tidak lagi terasa selalu meleset. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara kehidupan memberitahumu bahwa jalurmu sedang ditata ulang agar apa yang menuju kepadamu tidak lagi melewatimu. Dan ketika engkau menyadari hal ini dengan tenang, engkau berhenti mengejar secara panik. Engkau berjalan sebagaimana mestinya, dan justru karena itu jarak antara dirimu dan hasil mulai memendek tanpa harus engkau paksa. Jika kata-kata ini terasa seperti menjelaskan sesuatu yang diam-diam sudah engkau rasakan, maka izinkan dirimu mengakuinya. Tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar angka 99 sebagai penegasan bahwa engkau hadir sepenuhnya dalam momen kesadaran ini. Bagian 1. Kejelasan datang sebelum hasil tiba. Jiwa terpilih. Banyak orang mengira keberhasilan finansial dimulai ketika angka bertambah. Mereka menunggu bukti di luar diri agar berani percaya bahwa arah hidupnya benar. Namun kehidupan jarang memulai dari sana. Ia selalu memulai dari dalam, dari titik yang tidak terlihat oleh orang lain, bahkan sering tidak langsung disadari oleh dirimu sendiri. Ia dimulai dari kejelasan yang pelan, namun menetap. Engkau mungkin belum memegang hasil besar hari ini, tetapi perhatikan sesuatu yang lebih halus. Beberapa pilihan yang dulu terasa rumit kini tampak sederhana. Bukan karena pilihan itu berubah, melainkan karena keraguanmu berkurang. Dahulu setiap keputusan seperti persimpangan tanpa tanda arah. Kini engkau masih berada di jalan yang sama, namun tanda petunjuknya mulai terlihat. Inilah bentuk pertama kelimpahan. Ia tidak berbentuk uang, tetapi kemampuan melihat dengan tidak lagi diliputi kabut. Kehidupan tidak menunggu engkau menjadi sempurna untuk membuka jalan. Ia hanya menunggu engkau berhenti bergerak dari kebingungan yang sama. Ketika pikiranmu tidak lagi berputar pada ketakutan yang berulang, energimu berhenti habis untuk mempertahankan kekhawatiran. Energi yang tidak lagi dipakai untuk cemas, berubah menjadi daya yang mampu menarik kemungkinan baru. Banyak orang tidak menyadari bahwa kelelahan hidup mereka bukan berasal dari usaha, melainkan dari keraguan yang terus-menerus dipelihara. Jiwa terpilih. Kejelasan bukan berarti engkau tahu seluruh masa depan. Kejelasan adalah saat engkau tahu langkah berikutnya, tanpa harus memaksa diri yakin pada seluruh perjalanan. Engkau tidak lagi menunggu kepastian panjang untuk melangkah satu langkah kecil. Engkau bergerak karena terasa benar, bukan karena engkau berhasil meyakinkan dirimu dengan 1000 alasan. Saat itulah hidup mulai mempercayaimu untuk memegang lebih banyak. Seringkali orang gagal menerima kelimpahan karena mereka mencoba memastikan semuanya terlebih dahulu. Mereka ingin jaminan sebelum bergerak. Padahal kehidupan bekerja berlawanan. Ia memberi jaminan setelah engkau bersedia melangkah dengan kesadaran yang cukup. Dan kesadaran itu tidak muncul sebagai keberanian besar, melainkan sebagai ketenangan kecil yang konsisten. Perhatikan bagaimana beberapa hari ini engkau tidak lagi memikirkan semua kemungkinan buruk sebelum bertindak. Engkau masih berhati-hati, tetapi tidak lumpuh. Engkau mempertimbangkan, tetapi tidak tersesat dalam pikiranmu sendiri. Perubahan ini terlihat sederhana, namun dari sinilah arah finansial seseorang berubah. Karena uang jarang bertahan di tempat yang dipenuhi keraguan berlebihan. Ia mengalir ke tempat yang mampu mengambil keputusan tanpa mengusirnya dengan ketakutan. Kejelasan juga membuatmu berhenti mengejar terlalu banyak hal sekaligus. Dulu engkau merasa harus mencoba semua peluang agar tidak tertinggal. Kini engkau mulai mengerti bahwa tidak semua yang bisa dilakukan perlu dilakukan. Engkau mulai memilih bukan karena malas, tetapi karena mengenali. Pilihan yang diambil dari pengenalan
selalu lebih kuat daripada pilihan yang diambil dari ketakutan kehilangan. Dan ketika fokusmu menyempit, justru hasilmu memiliki ruang untuk membesar. Karena energi yang tadinya tersebar kini terkumpul. Hidup tidak lagi menerima dirimu sebagai seseorang yang mencoba segalanya, melainkan sebagai seseorang yang berdiri pada satu arah yang jelas. Pada titik ini, kesempatan mulai mampu menemukanmu. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena engkau akhirnya terlihat oleh jalur yang sesuai. Jiwa terpilih, sebelum pintu finansial terbuka, engkau terlebih dahulu berhenti mengetuk semua pintu. Engkau mengenali mana yang benar-benar milikmu. Dan begitu engkau berhenti berpindah-pindah arah, kehidupan mulai menata keadaan agar langkahmu tidak lagi sia-sia. Banyak orang menyebutnya keberuntungan, padahal itu adalah akibat dari kejelasan yang bertahan cukup lama. Hari ini mungkin belum membawa hasil yang dapat engkau tunjukkan kepada dunia. Namun ia membawa sesuatu yang lebih penting, yaitu ketenangan saat melangkah. Ketika seseorang dapat berjalan tanpa merasa salah setiap saat, ia sudah mendekati tujuan lebih dari yang ia kira. Karena sebagian besar jarak dalam hidup tidak diukur oleh langkah, melainkan oleh arah. Maka jangan meremehkan rasa sederhana, bahwa engkau mulai tahu apa yang perlu dilakukan berikutnya. Disitulah hasil mulai memiliki jalan untuk tiba. Bukan karena engkau memanggilnya dengan paksa, melainkan karena engkau tidak lagi menghalanginya dengan kebingungan yang sama. Bagian 2. Hal kecil menjadi terasa tepat waktu. Jiwa terpilih, setelah kejelasan mulai tumbuh di dalam dirimu, kehidupan tidak langsung memberikan hasil besar. Ia terlebih dahulu menata waktu di sekitarmu. Banyak orang tidak menyadari tahap ini karena tampak terlalu biasa untuk dianggap sebagai pertanda. Namun justru disinilah perubahan nyata mulai bekerja. Bukan pada besarnya peristiwa, melainkan pada ketepatan kemunculannya. Perhatikan hari-harimu dengan perlahan. Ada percakapan yang terjadi pada saat yang tidak lagi terasa kebetulan. Engkau menemukan informasi yang tepat ketika sedang membutuhkannya, bukan setelah semuanya terlambat. Ada kesempatan kecil muncul bukan saat engkau mencarinya dengan gelisah, melainkan saat engkau sedang cukup tenang untuk mengenalinya. Hal-hal ini tampak sederhana, bahkan mudah diabaikan, tetapi kehidupan jarang menata detail tanpa alasan. Dahulu engkau mungkin sering merasa terlambat atau terlalu cepat. Saat engkau siap, peluang belum ada. Saat peluang muncul, engkau belum siap. Seolah hidup dan dirimu berjalan dengan jam yang berbeda. Ketidaksinkronan ini membuat usaha terasa berat, karena energi habis untuk mengejar waktu yang selalu bergeser. Kini perlahan keadaan itu berubah. Engkau mulai berada di momen yang sesuai dengan kesiapanmu sendiri. Ketika waktu dan kesiapan bertemu, langkah kecil menjadi efektif. Bukan karena langkah itu luar biasa, melainkan karena tidak lagi melawan arus. Inilah mengapa sebagian orang terlihat maju tanpa terburu-buru. Mereka tidak lebih cepat, mereka hanya tidak lagi terlambat terhadap waktunya sendiri. Dan ketika seseorang tidak lagi terlambat, hasil yang datang tidak perlu dipaksa. Jiwa terpilih, kesuksesan finansial sering bermula dari ritme yang selaras. Uang jarang menetap pada kehidupan yang selalu tergesa atau selalu tertunda. Ia mengalir pada pola yang stabil, pada tindakan yang hadir di saat yang tepat. Karena nilai tidak hanya diukur dari apa yang dilakukan, tetapi kapan hal itu dilakukan. Waktu adalah bagian dari hasil, bukan sekadar latar belakang. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa beberapa keputusan kecil memberi dampak lebih besar dari sebelumnya. Bukan karena engkau tiba-tiba menjadi lebih cerdas, tetapi karena keputusan itu diambil pada saat yang tepat. Hal yang sama dilakukan pada waktu yang salah, hanya menghasilkan kelelahan. Namun tindakan sederhana pada waktu yang selaras dapat membuka jalur panjang yang tidak terlihat sebelumnya,
Banyak orang menganggap keberhasilan sebagai kerja keras tanpa henti. Mereka tidak keliru, tetapi tidak lengkap. Kerja keras yang tidak selaras dengan waktu hanya memperbesar usaha, bukan memperbesar hasil. Kehidupan tidak menolak usaha, ia hanya menunggu keselarasan. Dan keselarasan mulai terbentuk ketika engkau berhenti memaksa semua hal terjadi segera. Sekarang perhatikan bagaimana beberapa urusan terasa lebih mudah terselesaikan. Tidak semuanya berjalan sempurna, namun hambatan tidak lagi sebesar dulu. Ada celah kecil yang cukup untuk melangkah. Seolah hidup memberimu ruang bernapas di antara peristiwa. Ruang inilah yang memungkinkan engkau bergerak tanpa kehilangan tenaga. Tanpa disadari, engkau mulai berjalan bersama waktu, bukan melawannya. Ketika seseorang berjalan bersama waktu, ia tidak perlu berlari untuk mengejar. Ia cukup menjaga langkahnya tetap hadir. Dari sinilah ketenangan muncul, dan dari ketenangan lahir ketepatan. Ketepatan melahirkan hasil yang stabil. Stabilitas inilah fondasi finansial yang jarang terlihat di awal, tetapi menentukan segalanya di akhir. Jiwa terpilih. Jangan menilai perubahan hanya dari besarnya kejadian. Nilailah dari ketepatan kehadirannya. Jika hal kecil datang di saat yang pas berulang kali, berarti hidup sedang menyesuaikan jalurmu. Ia sedang menempatkanmu pada arus yang tidak lagi perlu engkau paksa. Dan saat arus itu terbentuk, yang dahulu terasa berat mulai bergerak dengan sendirinya. Engkau tidak sedang beruntung secara acak. Engkau sedang diselaraskan secara perlahan. Hari demi hari, momen demi momen, hingga suatu saat engkau menyadari bahwa perjalanan yang terasa biasa ternyata telah membawamu jauh tanpa perlu tergesa. Karena hasil besar hampir selalu lahir dari ketepatan kecil yang konsisten. Disinilah banyak orang baru menyadari bahwa perubahan telah terjadi sejak lama. Bukan dimulai hari hasil terlihat, melainkan sejak hari waktu mulai terasa tepat. Dan hari-hari itu mungkin sedang engkau jalani sekarang. Bagian 3. Ketakutan tidak lagi mengatur pilihan. Jiwa terpilih setelah waktu mulai terasa selaras dan langkah kecil tidak lagi berbenturan dengan keadaan. Perubahan berikutnya terjadi pada sumber keputusanmu. Bukan pada apa yang engkau lakukan, melainkan dari mana tindakan itu lahir. Sebab kehidupan luar jarang berubah sebelum pusat di dalam dirimu bergeser. Dahulu banyak pilihanmu tidak benar-benar lahir dari keinginan berkembang, melainkan dari usaha menghindari kehilangan. Engkau bekerja agar tidak tertinggal, memilih agar tidak menyesal, menerima agar tidak ditolak, menolak agar tidak terluka. Hampir semua arah dipandu oleh bayangan masa depan yang menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, langkah sekuat apapun tetap terasa berat, karena ia ditarik oleh sesuatu yang engkau hindari, bukan oleh sesuatu yang engkau tuju. Ketika ketakutan menjadi penentu, setiap keputusan membawa dua beban sekaligus. Beban tindakan itu sendiri dan beban bayangan yang berusaha engkau jauhi. Akibatnya, energi habis sebelum hasil sempat tumbuh. Banyak orang mengira mereka kekurangan kesempatan, padahal mereka kelelahan mempertahankan kekhawatiran. Mereka bergerak jauh, namun tidak merasa mendekat. Kini perlahan, engkau mulai merasakan perbedaan halus. Ada keputusan yang diambil tanpa tekanan berlebihan. Bukan karena risikonya hilang, melainkan karena engkau tidak lagi membayangkan seluruh kemungkinan buruk sekaligus. Pikiran tidak lagi dipenuhi skenario kerugian sebelum langkah pertama diambil. Engkau masih mempertimbangkan, tetapi tidak lagi terjebak. Inilah perubahan yang sering tidak disadari. Ketika ketakutan berhenti menjadi pusat, tindakan memperoleh ruang bernapas. Engkau tidak lagi memaksakan diri yakin sepenuhnya sebelum bergerak. Engkau cukup memahami secukupnya untuk melangkah. Dan justru karena itu langkahmu menjadi lebih stabil. Jiwa terpilih, finansial tidak hanya mengikuti kerja keras, tetapi mengikuti kejernihan batin.
Uang cenderung menjauh dari keputusan yang diambil dengan kepanikan. Bukan karena dunia menolakmu, melainkan karena pikiran yang panik sulit menjaga apa yang datang. Setiap hasil terasa sementara, karena batin terus bersiap kehilangan. Namun ketika pilihan lahir dari ketenangan, hasil memiliki tempat untuk menetap. Engkau tidak lagi terburu-buru mengamankan semua hal sekaligus. Engkau mampu menunggu tanpa merasa terancam. Kesabaranmu bukan lagi penahanan, melainkan keyakinan yang tidak perlu dibuktikan setiap saat. Perhatikan bagaimana beberapa keputusan akhir-akhir ini terasa lebih sederhana. Dahulu engkau mungkin memikirkan banyak kemungkinan sebelum menjawab satu kesempatan. Kini engkau mengenali arah dasarnya lebih cepat. Bukan karena pengalamanmu tiba-tiba sempurna, melainkan karena engkau tidak lagi mencoba melindungi diri dari semua kemungkinan sekaligus. Ketika seseorang berhenti bertindak dari ketakutan, ia mulai bertindak dari pengenalan. Pengenalan tidak membutuhkan kepastian penuh, hanya membutuhkan kehadiran penuh. Engkau hadir pada langkahmu sendiri tanpa terus-menerus membandingkan dengan apa yang bisa hilang. Disinilah perubahan arah finansial sering dimulai tanpa terlihat dramatis. Banyak orang mengejar hasil besar dengan dorongan kuat, namun dorongan itu berasal dari rasa kurang. Akibatnya setiap keberhasilan terasa belum cukup. Setiap pencapaian memicu kecemasan baru. Mereka tidak pernah benar-benar tiba, karena tujuan selalu bergeser mengikuti ketakutan berikutnya. Kelimpahan tidak dapat tinggal lama dalam keadaan seperti ini. Sebaliknya ketika engkau bergerak dari ketenangan, bahkan hasil kecil terasa utuh. Dari rasa cukup inilah, ruang bertambah terbuka. Bukan karena engkau berhenti berkembang, tetapi karena engkau berhenti menolak keadaan saat ini. Hidup lebih mudah memperbesar sesuatu yang diterima daripada sesuatu yang terus dianggap kurang. Jiwa terpilih, keberanian sejati bukan tidak adanya rasa takut. Ia adalah saat takut tidak lagi menentukan arah. Engkau masih melihat risiko, namun tidak lagi dikendalikan olehnya. Engkau tetap berhati-hati, tetapi tidak membeku. Dalam keadaan ini, tindakanmu menjadi jelas, dan kejelasan menciptakan konsistensi. Konsistensi memberi waktu bagi hasil untuk tumbuh tanpa terganggu perubahan arah mendadak. Dan ketika arahmu tidak lagi ditarik oleh kekhawatiran, hidup berhenti mengulang pelajaran yang sama. Kesempatan tidak lagi datang hanya untuk menguji, melainkan untuk menetap. Engkau tidak lagi sibuk bertahan, engkau mulai mampu menerima. Dari sinilah stabilitas perlahan terbentuk. Mungkin belum semua terlihat berbeda di luar, namun perhatikan dirimu sendiri. Engkau tidak lagi mengambil keputusan hanya agar rasa cemas mereda. Engkau mengambil keputusan karena terasa tepat. Perbedaan ini tampak halus, tetapi dari sinilah masa depan berubah. Sebab apa yang dibangun dari ketenangan akan bertahan lebih lama daripada apa yang dibangun dari ketakutan. Hari ketika ketakutan berhenti memimpin bukan hari engkau bebas masalah. Itu hari engkau mulai bebas dari arah yang salah. Dan sejak saat itu perjalananmu tidak lagi sekadar menjauh dari kerugian, melainkan mendekat pada keberhasilan yang stabil. Bagian 4. Arah hidup tidak lagi terpecah. Jiwa terpilih, setelah ketakutan tidak lagi menjadi pusat keputusanmu. Perubahan berikutnya tidak langsung tampak sebagai keberhasilan besar. Ia muncul sebagai kesatuan arah yang perlahan terbentuk. Dulu hidupmu mungkin dipenuhi banyak gerakan, namun tidak semuanya bergerak menuju tempat yang sama. Ada usaha yang kau lakukan untuk bertahan, ada langkah yang kau ambil demi harapan, ada pula tindakan yang sekadar mengisi kekosongan. Energi berjalan, tetapi tujuannya tercerai-berai. Keadaan seperti itu sering membuat seseorang merasa lelah tanpa tahu sebabnya. Ia tidak berhenti bekerja, namun hasilnya tidak terasa menetap. Ia berusaha lebih keras, namun kelelahan datang lebih cepat daripada kemajuan. Bukan karena hidup menolak memberi,
melainkan karena arah yang tidak menyatu membuat setiap hasil kehilangan tempat untuk tinggal. Kini perlahan engkau mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hal-hal yang engkau kerjakan tidak lagi berdiri sendiri. Aktivitas harian terasa berkaitan, seolah satu langkah memberi landasan bagi langkah berikutnya. Apa yang engkau pelajari mendukung apa yang engkau jalankan. Apa yang engkau jalankan memperkuat apa yang engkau tuju. Tidak ada lagi bagian hidup yang terasa sepenuhnya terpisah dari yang lain. Kesatuan ini tidak datang tiba-tiba. Ia muncul ketika engkau berhenti melakukan sesuatu hanya karena kebiasaan lama. Engkau mulai bertanya dengan tenang, apakah ini membawa diriku mendekat atau sekadar membuatku bergerak? Dan pertanyaan sederhana itu menyaring banyak hal tanpa perlu engkau paksa. Sedikit demi sedikit, hidupmu merapikan dirinya sendiri. Jiwa terpilih, keberhasilan finansial tidak hanya membutuhkan usaha yang besar, tetapi usaha yang mengarah pada satu garis yang sama. Uang jarang bertahan pada kehidupan yang terpecah, karena setiap bagian menariknya ke arah berbeda. Namun ketika arah menyatu, setiap hasil kecil menguatkan hasil berikutnya. Bukan lagi seperti menimba air dari banyak sumur dangkal, melainkan menggali satu sumber hingga dalam. Perhatikan bagaimana akhir-akhir ini, beberapa pilihan terasa lebih mudah ditinggalkan. Bukan karena engkau menyerah, melainkan karena engkau tidak lagi membutuhkannya untuk merasa bergerak. Ada ketenangan saat mengatakan cukup pada sesuatu yang dulu sulit dilepas. Disitulah energi yang dahulu tersebar kembali terkumpul. Ketika energi terkumpul, waktu berhenti terbuang untuk memulai ulang. Engkau tidak lagi terus-menerus mengulang dari awal. Apa yang dilakukan hari ini tidak menghapus apa yang dilakukan kemarin. Semuanya saling menopang. Inilah fondasi yang membuat hasil tidak cepat runtuh. Stabilitas lahir bukan dari kekuatan mendadak, tetapi dari arah yang tidak berubah-ubah. Banyak orang mengejar percepatan tanpa menyadari bahwa percepatan hanya mungkin jika arah sudah benar. Tanpa arah yang jelas, kecepatan hanya mempercepat kelelahan. Namun ketika arah tepat, bahkan langkah lambat membawa jarak jauh. Dan jarak jauh inilah yang kemudian terlihat sebagai keberhasilan. Jiwa terpilih, hidupmu mungkin masih tampak biasa dari luar. Tidak ada lonjakan dramatis yang membuat semua orang terdiam. Tetapi di dalam, struktur baru sedang terbentuk. Engkau tidak lagi berdiri di banyak tempat sekaligus. Engkau mulai berada di satu jalur yang mampu membawa semua usahamu menuju tujuan yang sama. Di titik ini, usaha tidak lagi terasa seperti perjuangan melawan keadaan. Ia terasa seperti kelanjutan alami dari kemarin menuju esok. Ketika hari ini selesai, engkau tidak merasa kembali ke awal. Engkau merasa melanjutkan. Perasaan melanjutkan inilah yang menandai arahmu telah menyatu. Dan saat arah menyatu cukup lama, kehidupan mulai mempercayakan lebih banyak hasil kepadamu. Bukan karena engkau memintanya lebih keras, melainkan karena engkau kini memiliki tempat yang cukup untuk menampungnya. Kelimpahan membutuhkan wadah yang stabil, dan wadah itu terbentuk dari hidup yang tidak lagi terpecah. Maka jangan meremehkan hari-hari yang terasa tenang namun konsisten. Disitulah hidupmu sedang membangun fondasi yang tidak mudah goyah. Apa yang datang setelahnya tidak akan lagi terasa sementara. Karena kali ini, ia menemukan tempat yang sama setiap kali kembali. Arah hidupmu tidak lagi bergerak saling menjauh. Ia berjalan berdampingan menuju satu tujuan. Dan ketika itu terjadi, keberhasilan tidak lagi sekadar kemungkinan. Ia menjadi kelanjutan yang hampir pasti dari langkah yang terus searah. Bagian 5. Kesempatan mulai mengenalimu. Jiwa terpilih, setelah arah hidupmu tidak lagi terpecah, dan setiap langkah mulai saling menguatkan, perubahan berikutnya terjadi pada cara dunia merespons keberadaanmu. Dahulu engkau merasa harus terus mencari kesempatan. Engkau bergerak dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain, mencoba membuka banyak pintu
agar tidak melewatkan satupun peluang. Upaya itu tidak salah, tetapi sering melelahkan karena engkau selalu berada pada posisi mengejar. Kini perlahan peran itu bergeser. Engkau masih berusaha, namun tidak lagi dengan perasaan memburu sesuatu yang lari menjauh. Ada momen ketika informasi datang kepadamu tanpa harus engkau telusuri panjang. Ada pertemuan terjadi tanpa rencana yang rumit. Ada jalan terbuka bukan karena engkau memaksanya, melainkan karena engkau berada di tempat yang tepat saat waktunya tiba. Inilah fase ketika kesempatan mulai mengenalimu. Banyak orang mengira keberhasilan hanya ditentukan oleh seberapa keras seseorang mencari. Padahal pada tahap tertentu, hidup tidak lagi menilai dari intensitas pencarian, melainkan dari ketepatan posisi. Ketika dirimu selaras dengan arahmu, engkau tidak perlu terus-menerus mengetuk semua pintu. Beberapa pintu akan terbuka karena engkau memang berdiri di hadapannya. Jiwa terpilih. Perubahan ini sering tidak disadari karena terasa terlalu wajar. Engkau mungkin berkata bahwa semua itu kebetulan. Namun perhatikan pola yang berulang. Hal-hal yang dahulu memerlukan usaha panjang, kini cukup dengan satu langkah jelas. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena engkau tidak lagi berjalan melintang terhadap alurnya. Saat seseorang bergerak melawan arus, setiap hasil membutuhkan tenaga berlipat. Namun ketika ia berada di dalam arus, gerakan kecil menghasilkan jarak besar. Bukan usaha yang hilang, melainkan hambatan yang berkurang. Inilah sebabnya sebagian orang terlihat mendapatkan peluang dengan alami. Mereka tidak selalu lebih cepat atau lebih kuat. Mereka hanya tidak lagi salah tempat. Kesempatan tidak hanya datang kepada yang mencari, tetapi kepada yang dapat dikenali oleh jalurnya. Ketika arahmu konsisten, dunia mulai memahami di mana menemukanmu. Engkau tidak lagi berpindah terlalu jauh dari pusat tujuanmu sendiri. Maka peluang yang sesuai dapat bertahan cukup lama untuk bertemu denganmu. Perhatikan bagaimana akhir-akhir ini beberapa hal terasa datang pada waktunya. Engkau tidak mengejar secara panik, tetapi tidak pula melewatkan. Ada keseimbangan antara bergerak dan menerima. Engkau bertindak ketika perlu dan menunggu ketika tepat. Keseimbangan ini bukan kebetulan. Ia lahir dari keselarasan yang telah terbentuk sejak sebelumnya. Jiwa terpilih, keberhasilan finansial sering dimulai ketika usaha berhenti terasa seperti perjuangan sendirian. Bukan berarti tanpa kerja, melainkan kerja tidak lagi terasa melawan. Engkau mulai merasakan bahwa sebagian langkahmu dijawab oleh keadaan, bukan dihalangi olehnya. Dari sinilah stabilitas bertumbuh. Karena hasil tidak lagi bergantung hanya pada tenaga yang engkau keluarkan, tetapi juga pada dukungan arah yang engkau tempati. Ketika kesempatan mulai mengenalimu, engkau tidak lagi takut tertinggal setiap saat. Engkau memahami bahwa apa yang memang ditujukan kepadamu tidak memerlukan kepanikan untuk tiba. Rasa ini membuat keputusan lebih tenang. Engkau tidak perlu menerima semua hal hanya karena khawatir tidak ada lagi. Engkau mampu memilih karena tahu jalurmu memiliki aliran yang terus bergerak. Banyak orang melewatkan tahap ini karena mereka terus memperlakukan hidup sebagai perlombaan. Mereka berlari bahkan ketika tidak perlu. Akibatnya, mereka tiba dalam keadaan lelah dan tidak siap menampung apa yang didapat. Sebaliknya, engkau mulai berjalan dengan ritme yang tidak memaksa. Dan justru karena itu, engkau tiba dengan utuh. Hari-hari ini mungkin tidak tampak istimewa bagi orang lain. Namun di dalamnya sedang terjadi perubahan penting. Dunia tidak lagi terasa jauh dari usahamu. Ia mulai merespons. Bukan selalu dengan hasil besar, tetapi dengan keterhubungan yang nyata. Apa yang kau lakukan memiliki gema, dan gema itu menandakan bahwa jalurmu telah menemukan resonansinya. Saat resonansi terbentuk, kesempatan tidak lagi sepenuhnya dicari. Ia juga datang.
Dan ketika keduanya bertemu di titik yang sama, perjalananmu tidak lagi terasa seperti mengejar masa depan. Ia terasa seperti menyambut sesuatu yang memang sedang menuju ke arahmu. Bagian 6. Kesabaran tidak lagi terasa menunggu. Jiwa terpilih. Setelah kesempatan mulai mengenalimu, dan beberapa hal datang tanpa harus engkau kejar dengan gelisah, perubahan berikutnya terjadi pada cara engkau merasakan waktu. Dahulu menunggu terasa seperti tertahan. Setiap hari tanpa hasil tampak sebagai jarak yang memperpanjang ketidakpastian. Pikiranmu berusaha mempercepat masa depan dengan terus memeriksa apakah sesuatu telah berubah. Dan semakin engkau memeriksa, semakin terasa bahwa waktu berjalan lambat. Keadaan itu melelahkan bukan karena hidup tidak bergerak, melainkan karena engkau berdiri terlalu dekat dengan harapanmu sendiri. Engkau menatapnya setiap saat, hingga pergerakan kecil tidak terlihat. Seperti menunggu fajar sambil terus menatap langit gelap, engkau merasa malam tidak pernah berakhir, padahal cahaya sudah perlahan muncul. Kini perlahan hubunganmu dengan waktu berubah. Engkau masih memiliki tujuan, namun tidak lagi mengawasinya setiap saat. Engkau melakukan bagianmu, lalu membiarkan hari berjalan tanpa terus menuntut bukti segera. Anehnya, justru dalam keadaan ini, engkau mulai merasakan bahwa sesuatu bergerak lebih pasti. Bukan karena hasil tiba lebih cepat, tetapi karena batinmu berhenti mengukur setiap detik dengan kecemasan. Kesabaranmu tidak lagi berupa penahanan napas, melainkan kepercayaan yang tenang. Engkau tidak memaksa dirimu yakin, namun engkau juga tidak terus-menerus meragukan. Ada ruang di dalam dirimu yang membiarkan proses berlangsung tanpa harus dikontrol sepenuhnya. Di ruang inilah banyak hal mulai menemukan waktunya. Jiwa terpilih, menunggu yang melelahkan berasal dari perlawanan terhadap waktu. Engkau ingin esok datang hari ini, dan hari ini terasa seperti penghalang. Namun ketika engkau berhenti menolak hari ini, ia tidak lagi terasa lambat. Ia menjadi bagian dari perjalanan yang sama dengan hasil yang engkau harapkan. Dari sinilah ketenangan lahir. Perhatikan bagaimana akhir-akhir ini engkau dapat menjalani hari tanpa terus memikirkan kapan hasil tiba. Engkau tetap berusaha, namun tidak lagi mengulang kekhawatiran yang sama setiap malam. Ini bukan kehilangan ambisi, melainkan kedewasaan batin. Engkau memahami bahwa beberapa hal membutuhkan jarak waktu agar dapat bertahan lama saat tiba. Banyak orang merusak apa yang hampir mereka capai karena tidak tahan berada di fase ini. Mereka mengubah arah terlalu cepat, meninggalkan proses yang sebenarnya sudah mendekatkan mereka pada tujuan. Mereka tidak melihat bahwa ketenangan yang muncul adalah tanda bahwa hasil sedang menguat, bukan menghilang. Sebab sesuatu yang benar-benar menjauh selalu menimbulkan kegelisahan kuat, sedangkan sesuatu yang mendekat menghadirkan diam yang pasti. Ketika engkau berhenti mengejar dengan panik, energimu tidak lagi habis untuk memastikan. Energi itu kembali pada tindakan yang nyata. Engkau bekerja tanpa tekanan berlebihan, berbicara tanpa kecemasan berlapis, dan mengambil langkah tanpa dorongan tergesa. Dalam keadaan ini, kualitas usahamu meningkat tanpa perlu engkau paksa, dan kualitas selalu lebih menentukan daripada kecepatan. Jiwa terpilih, waktu tidak pernah benar-benar menghalangi. Ia hanya menunggu keselarasan antara kesiapan dan kedatangan. Saat kesiapanmu stabil, waktu tidak lagi terasa sebagai jarak. Ia terasa sebagai proses pembentukan. Setiap hari bukan lagi hari tanpa hasil, melainkan hari yang menumbuhkan hasil. Engkau mungkin belum melihat seluruh bentuknya, tetapi engkau mulai merasakan kedekatannya. Ada keyakinan lembut yang tidak memerlukan pembuktian setiap saat. Engkau tidak lagi merasa harus mengubah segalanya besok pagi. Engkau cukup melanjutkan hari ini dengan hadir penuh.
Dari kehadiran itulah masa depan menemukan jalannya. Kesabaran yang dahulu berat kini menjadi ringan, karena engkau tidak lagi berdiri melawan alur. Engkau berdampingan dengannya. Dan ketika seseorang berjalan bersama waktu, ia tidak merasa tertunda. Ia merasa dipersiapkan. Disinilah banyak hal hampir tiba. Bukan pada saat engkau paling gelisah, melainkan saat engkau paling tenang. Karena ketenangan adalah tanda bahwa jarak antara dirimu dan hasil tidak lagi panjang. Ia hanya membutuhkan waktu untuk terlihat sepenuhnya. Bagian 7. Kelimpahan mulai terasa wajar. Jiwa terpilih, setelah kesabaran tidak lagi terasa seperti menunggu dan waktu berjalan bersamamu. Perubahan terakhir sebelum hasil terlihat jelas adalah perubahan rasa di dalam dirimu sendiri. Bukan pada keadaan luar, melainkan pada cara engkau memandang kemungkinan. Dahulu keberhasilan terasa seperti sesuatu yang jauh, milik orang lain, atau hanya datang sesekali. Engkau mungkin berharap, tetapi jauh di dalam ada bagian kecil yang masih merasa itu bukan tempatmu. Perasaan itulah yang sering tanpa sadar menutup pintu. Bukan karena kesempatan tidak ada, melainkan karena batin belum memberi ruang baginya untuk tinggal. Seseorang bisa bekerja keras, mendapatkan hasil, lalu kehilangannya kembali karena dirinya sendiri belum merasa wajar berada di sana. Hidup tidak hanya memberi berdasarkan usaha, tetapi juga berdasarkan penerimaan batin terhadap apa yang datang. Kini perlahan sesuatu bergeser. Engkau mulai membayangkan hidup yang stabil tanpa merasa berlebihan. Engkau tidak lagi menganggap kecukupan sebagai kebetulan sementara. Pikiranmu tidak lagi langsung menyiapkan skenario kehilangan setiap kali melihat kemungkinan baik. Tanpa disadari, engkau mulai merasa pantas menerima hal yang dahulu terasa terlalu besar. Inilah tahap yang jarang disadari orang. Mereka mengira kelimpahan datang saat angka bertambah, padahal ia datang saat rasa asing menghilang. Ketika keberhasilan terasa wajar, engkau tidak lagi menolaknya secara halus. Engkau tidak lagi terburu-buru menghabiskan karena takut hilang, tidak pula menahan karena takut salah. Engkau menempatkannya sebagaimana mestinya. Jiwa terpilih, kewajaran adalah wadah yang membuat sesuatu dapat bertahan. Tanpa kewajaran, hasil selalu terasa sementara. Seseorang terus-menerus tegang mempertahankan apa yang didapat, hingga akhirnya melepaskannya sendiri tanpa sadar. Namun ketika hati menganggapnya bagian alami dari hidup, engkau berhenti berjuang melawannya. Perhatikan bagaimana akhir-akhir ini pikiranmu tidak lagi segera menolak bayangan masa depan yang lebih baik. Dahulu engkau mungkin cepat berkata itu terlalu jauh. Kini engkau tidak menolaknya. Engkau hanya melanjutkan langkahmu. Perbedaan ini halus, tetapi dari sinilah kenyataan berubah. Karena apa yang dapat engkau terima dalam pikiran, perlahan mendapat ruang dalam kehidupan. Kelimpahan tidak selalu membutuhkan usaha tambahan. Ia sering membutuhkan penerimaan tambahan. Engkau tidak perlu menjadi orang lain untuk menerimanya. Engkau hanya berhenti merasa asing terhadapnya. Saat rasa asing hilang, engkau tidak lagi mengusir kesempatan dengan keraguan tersembunyi. Banyak orang berada dekat dengan keberhasilan, namun tidak tinggal di sana. Mereka merasa itu hanya fase sesaat. Keyakinan itu membuat mereka kembali ke pola lama yang lebih akrab. Hidup mengikuti apa yang terasa paling dikenal. Maka yang baru perlu dirasakan cukup lama, hingga menjadi bagian dari dirimu. Jiwa terpilih, kini engkau mulai berada di titik itu. Bukan karena segalanya sudah terjadi, tetapi karena batinmu siap menampungnya. Engkau tidak lagi menatap keberhasilan sebagai sesuatu yang harus dipertanyakan setiap saat. Engkau memandangnya sebagai kelanjutan wajar dari perjalanan yang telah engkau jalani. Ketika perasaan ini menetap, hidup tidak perlu meyakinkanmu melalui kejadian besar. Ia cukup melanjutkan apa yang sudah dimulai. Dari sinilah stabilitas terbentuk.
bukan melalui satu momen mengejutkan, melainkan melalui rasa yang tidak lagi menolak apa yang datang. Dan pada akhirnya, yang dahulu tampak mustahil perlahan menjadi biasa. Bukan karena nilainya kecil, melainkan karena dirimu telah bertumbuh cukup luas untuk memuatnya. Saat kelimpahan terasa wajar, ia berhenti menjadi tamu. Ia menjadi bagian dari rumahmu sendiri. Jiwa terpilih. Pada akhirnya perjalanan ini tidak membawamu menuju sesuatu yang sepenuhnya baru, melainkan mengembalikanmu pada posisi yang sejak lama menunggumu untuk disadari. Banyak orang mengira keberhasilan finansial adalah hasil dari satu peristiwa besar yang mengubah seluruh hidup dalam sekejap. Mereka menunggu hari ketika segalanya terasa berbeda secara mendadak, seolah dunia harus memberi tanda yang tidak bisa disangkal agar mereka percaya perubahan telah terjadi. Namun kehidupan jarang bergerak dengan cara itu. Ia menata perlahan hingga suatu saat engkau menyadari bahwa engkau telah berada di tempat yang berbeda tanpa pernah merasa berpindah secara drastis. Tanggal 20 Februari 2026 bukan garis akhir dan bukan pula awal yang terpisah dari hari sebelumnya. Ia adalah titik ketika rangkaian perubahan kecil yang selama ini terjadi mulai membentuk pola yang dapat engkau kenali. Bukan dunia yang tiba-tiba berubah, melainkan caramu membaca dunia menjadi lebih jernih. Dari kejernihan itu engkau melihat bahwa banyak hal tidak pernah benar-benar menjauh, hanya belum menemukan jalur yang tepat untuk tiba. Dan saat jalur itu terbuka, engkau menyadari bahwa waktu tidak pernah melawanmu, ia hanya menunggu keselarasanmu. Engkau telah melewati fase ketika arah terasa kabur, ketika waktu terasa tidak berpihak, ketika keputusan dipenuhi kekhawatiran, ketika hidup terpecah dalam banyak gerakan, ketika kesempatan tampak jauh, ketika menunggu terasa melelahkan, dan ketika keberhasilan terasa asing. Semua itu tidak hilang dalam satu malam. Ia berkurang sedikit demi sedikit hingga suatu hari, engkau menyadari bahwa beban yang dulu terasa normal, kini tidak lagi ada. Beban itu tidak diangkat oleh peristiwa besar, melainkan oleh pemahaman yang tumbuh tanpa suara. Inilah cara kehidupan mempersiapkan kelimpahan. Ia tidak memberi lebih dahulu, lalu mengajarkanmu menjaganya. Ia mengajarkanmu terlebih dahulu, hingga ketika sesuatu datang, engkau tidak perlu mengubah dirimu untuk mempertahankannya. Yang datang tidak terasa sebagai ujian, melainkan kelanjutan. Dan kelanjutan tidak menimbulkan kegelisahan seperti kejutan, karena batinmu telah mengenalinya sebelum mata melihatnya. Jiwa terpilih, keberhasilan finansial bukan hanya tentang bertambahnya apa yang engkau miliki, tetapi tentang berkurangnya jarak antara dirimu dan apa yang seharusnya berada bersamamu. Selama jarak itu ada, usaha terasa berat karena engkau bergerak sambil menahan ketidaksesuaian. Ketika jarak itu hilang, langkah yang sama membawa hasil berbeda. Bukan karena engkau tiba-tiba bekerja lebih keras, melainkan karena arahmu tidak lagi terhalang oleh dirimu sendiri. Engkau tidak lagi menarik kembali apa yang sedang datang dengan keraguan tersembunyi. Perhatikan dirimu sekarang. Engkau tidak lagi mencari kepastian dengan panik. Engkau tidak lagi menolak kemungkinan baik karena takut kecewa. Engkau tidak lagi menganggap stabilitas sebagai sesuatu yang rapuh. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada bukti segera. Dari ketenangan inilah kehidupan mulai mempercayakan hasil yang lebih nyata. Karena yang stabil hanya dapat diberikan kepada hati yang tidak terus mengguncangnya sendiri. Hari ini mungkin tampak biasa bagi orang lain. Tidak ada tanda yang membuat semua mata tertuju padamu. Namun justru, dalam kewajaran inilah perubahan paling besar terjadi. Karena sesuatu yang datang dengan tenang cenderung bertahan lebih lama daripada sesuatu yang datang dengan kehebohan. Kehebohan mengundang perhatian, tetapi ketenangan memberi tempat tinggal. Biarkan perjalanan ini berlanjut tanpa engkau percepat secara paksa.
Apa yang sedang menuju kepadamu tidak membutuhkan kegelisahan untuk tiba. Ia hanya membutuhkan ruang yang cukup untuk menetap. Dan ruang itu telah engkau bangun melalui kejelasan, keselarasan, ketenangan, serta penerimaan yang bertumbuh dari hari ke hari. Setiap hari yang kau jalani dengan hadir penuh, memperluas ruang itu tanpa perlu engkau sadari. Maka, berjalanlah sebagaimana engkau berjalan sekarang. Tidak tergesa dan tidak tertunda. Karena yang benar-benar menjadi milikmu tidak datang sebagai kebetulan sesaat. Ia datang sebagai hasil yang akhirnya menemukan tempatnya. Dan kini tempat itu adalah dirimu sendiri. Bukan karena engkau memanggilnya dengan keras, melainkan karena engkau telah menjadi cukup tenang untuk menerimanya tanpa kehilangan arah lagi.